Berbicara tentang PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, maka kita akan dihantarkan kepada situasi genting ya, semenjak pertengahan Desember 1948, di mana pemerintah Indonesia yang berlokasi di Yogyakarta makin terdesak dengan intervensi atau masuknya Belanda berusaha lagi berkuasa di Indonesia. Kemudian 18 Desember 1948 itu kota-kota di Sumatera pun mulai digerogoti ya oleh usaha Belanda untuk bisa berkuasa di berbagai kota penting di Indonesia, sehingga akhirnya Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ya, yang sudah makin terdesak dan ditangkap di Yogyakarta, akhirnya sebelum proses itu terjadi memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk bisa membentuk pemerintahan darurat di Sumatera, yaitu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Namun demikian, bicara tentang pemerintahan biasanya berlokasi di gedung-gedung mewah, di rumah-rumah cantik ya, atau di istana yang megah. Namun Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang melaksanakan gerilyanya demi mempertahankan republik ini ya berlokasi di rumah-rumah sederhana, di gedung-gedung ya kalau sekarang relatif memprihatinkan ya. Mereka membuat siasat bagaimana tetap mempertahankan republik ini. Mr. Syafruddin Prawira Negara sendiri yang awalnya mendapat tugas ya untuk datang ke wilayah Sumatera dan pas berada di Bukit Tinggi, berinisiatif untuk menghimpun para pejuang dan mempersiapkan juga sebuah kabinet ya untuk menggantikan posisi Soekarno-Hatta, presiden dan wakil presiden yang telah ditangkap oleh Belanda. Kemudian Mr. Syafruddin secara hak dan hukum itu sebenarnya menjabat sebagai presiden Indonesia yang lebih kurang berumur setahun ya, 290-an hari ya. Tapi ini tentunya perlu lagi bagaimana kita memperkenalkan hal ini kepada generasi muda Indonesia, bahwa kita pernah punya presiden yang bernama Syafruddin Prawira Negara yang memerintah di rimba-rimba Sumatera Barat. Sebut saja lokasi kami berada di sini, yaitu di Koto Tinggi, kemudian ada juga di Sumpur Kudus, dan ada juga di daerah pedalaman di daerah Situjua ya, yang juga pernah terjadi peristiwa mengharukan, yaitu gugurnya para pejuang untuk mempertahankan republik ini. Kemudian di Koto Tinggi ini terdapat juga sebuah tugu ya, sebuah tugu peringatan tentang pengesahan kabinet PDRI di daerah ini, di mana Mr. Syafruddin Prawira Negara diangkat sebagai ketua, yang pada intinya beliau tentu sebagai seorang pejabat presiden. Dan begini lokasi tugu PDRI di Koto Tinggi ini, dan di sini tergurat sebuah prasasti tentang ini dia pejabat-pejabat ya, personalia Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI ya. Mr. Syafruddin Prawira Negara sebagai ketua yang merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian Mr. Tengku Muhammad Hasan, wakil ketua PDRI ya, kalau posisinya ya sama dengan wakil presiden ya. Kemudian Mr. Muhammad Rashad, kemudian Lukmanul Hakim ya, ini diantara pejabat-pejabat yang ditunjuk sebagai pemimpin PDRI di kala itu.
Jadi sebagai pelajaran bagi kita bahwa keteguhan para pejuang mempertahankan republik ini bukan mereka jaga, bukan mereka nikmati, bukan mereka bukan mereka alami dengan kesenangan ya, namun dengan perjuangan dan ya air mata, bahkan korban nyawa dan harta. Baik, itu saja dulu kita dari Tugu PDRI Kota Tinggi. Nanti kita lanjut ke Museum PDRI. Jangan lupa tonton kami terus, Minang Kabar, berbagi kabar ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain tugu peringatan PDRI di halaman pasar Kota Tinggi dan juga sebuah rumah PDRI ya, tempat berkumpulnya petinggi-petinggi PDRI di Kota Tinggi di tahun 48, juga terdapat sebuah tugu PDRI yang berlokasi tidak jauh dari rumah PDRI tadi. Di sini dituliskan sebuah prasasti lanjutkan perjuangan 17 Agustus 1948. Jadi tugu ini adalah bagian dari tugu yang memberi semangat bagi kita generasi penerus bangsa untuk terus memperjuangkan kemerdekaan ini. Jadi sebuah hal yang menjadi perhatian bagi kita, bagaimana para pejuang dulu berkomitmen untuk mempertahankan keutuhan NKRI, mempertahankan diri dari penjajah yang akan masuk ke negeri ini. Dari depan situs Cagar Budaya Tugu PDRI Kota Tinggi, Minang Kabar, berbagi kabar ranah Minang.